Oke, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Distributed Programming ini. Ya, jadi untuk mata kuliah Distributed Programming Week 4, kita akan belajar mengenai database, teman-teman. Jadi bukan saya itu menjelaskan secara full apa itu database, ini itu query-nya gimana, tidak. Jadi saya akan mengajarkan gimana teman-teman connect ya dari database ya ke Java. Jadi nanti ada terjadi komunikasi antara Java dan database. Ya, untuk itu saya akan mulai saja. Jadi selamat pagi, siang, sore, dan malam ya bagi teman-teman yang lihat di cuaca-cuaca tadi ya, situasi-situasi tadi. Nah, untuk itu saya akan mulai saja ya. Saya akan mulai saja untuk video pembelajaran ini. Oke, nah jadi apa sih database? Kita coba merefresh dulu ya. Apa sih database itu? Database itu kan sekumpulan informasi ya teman-teman yang diorganisir oleh sebuah tools. Gitu. Nah, biasanya teman-teman ketika pakai database di mata kuliah database itu kan bisa menggunakan phpMyAdmin yang dari XAMPP maupun WAMP atau menggunakan MySQL editor lainnya seperti Workbench. Nah, ketika teman-teman pakai aplikasi-aplikasi tersebut yang ada database-nya, itu kan database itu sebenarnya kan kumpulan dari informasi yang bisa kita akses, manage, dan update. Gitu kan. Jadi tools-tools tadi yang seperti phpMyAdmin itu juga bisa membaca, mengubah, mengakses, dan menghapus sebuah data yang ada di database. Gitu. Ya. Nah, kita akan menggunakan tools-tools tersebut untuk database ini, untuk database connect ke Java. Jadi phpMyAdmin-nya silakan disiapkan dulu ya teman-teman. phpMyAdmin-nya silakan disiapkan. Atau kalau pakai MySQL editor seperti Workbench juga boleh. Kita untuk meng-create table-nya itu kan harus butuh editor ya. Sebenarnya nggak butuh editor sih, perlu lewat command prompt juga bisa, namun untuk memudahkan kita untuk menambahkan data, create table kan butuh sebuah editor semacam phpMyAdmin. Nah, itu silakan disiapkan dulu teman-teman. Oke, saya lanjut lagi. Jadi kalau berbicara tentang Java itu ada sebuah API juga, JDBC API namanya, JDBC API, Java Database Connectivity Application Program Interface. Jadi ini digunakan oleh Java API ini untuk mengcoding code gimana caranya agar Java connect ke database dan dikenali database. Begitu. Semacam konektivitas Java ke database itu adalah JDBC. Nah, di JDBC ini itu bisa digunakan untuk jembatan berbagai vendor database, entah dia MySQL database, Oracle database, dan Access database. Sebenarnya kan database itu vendornya nggak hanya MySQL ya teman-teman, banyak. Semacam contohnya ini, dua ini. Banyak. Selain ini ada Postgre dan lain sebagainya. Nah, untuk Java ini kita akan belajar mengenai konektivitas ke MySQL aja, karena teman-teman kan di semester lalu atau yang sedang berjalan, teman-teman kan pasti kan entah sudah atau sedang ngambil database itu kan pasti menggunakan MySQL. Maka dari itu kita pakai MySQL. Nah, untuk interaksinya seperti ini teman-teman. Jadi di driver manager ini kita akan membuat sebuah koneksi ya. Driver manager ini JDBC tadi ya, JDBC-nya teman-teman silakan create connection ini untuk menyiapkan koneksi MySQL-nya, kemudian teman-teman create statement. Jadi statement ini gimana caranya? Ya, codingan teman-teman ketika ingin mendapatkan sebuah hasil di tabel mahasiswa, maka ketika teman-teman mengquery-nya, maka select bintang kalau ingin mendapatkan semua kolom from mahasiswa. Tabelnya apa? Begitu kan, tabelnya misalkan mahasiswa ingin mendapatkan semua data, semua kolom yang ada di tabel mahasiswa. Maka query-nya kan adalah select all from mahasiswa. Gitu ya. Nah, untuk itu select all from mahasiswa ini disimpan ke dalam statement. Ya. Kemudian dari query tersebut dibuatlah sebuah result set, ini adalah
variabel tampung. Nah, di variabel tampung ini itu dia adalah result set. Nah, result set ini diisi ketika statement itu connect ke drivernya dulu, kemudian connect ke database. Jadi dari query ini dicari ada nggak select all from mahasiswa, ada nggak tabel mahasiswa? Oh ada. Kamu mau mengambil apa? Select all semua data. Ya sudah, akhirnya entah NRP, nama, IPK diambil semua di database, kemudian disimpan atau dilempar ke result set. Tadi kan dari statement result set dibuat variabel tampungnya, kemudian ketika sudah ada isinya, maka variabel tampung result set ini diisi. Hasil dari select all from mahasiswa. Oke, nah basic steps-nya ketika teman-teman coding nanti itu membuat connection, class connection, kemudian meng-create statement, JDBC tentunya, kemudian meng-execute SQL statement, ya disiapkan dulu statementnya baru kemudian di-execute, kemudian didapatkan result set, kemudian ketika sudah dapat variabelnya, isi values-nya, maka kita close connection-nya. Nah, kita langsung dulu gimana caranya sebuah project ya itu terkoneksi ke MySQL. Jadi terkoneksi ke DBMS. Caranya saya open Apache saya. Ini ya saya tes task manager dulu ya. Karena saya buat video gagal ya sebelumnya. Akhirnya saya coba ke Zoom. Oke, nah di sini kan ada projects ya, tab ini files dan services ya. Nah, di tab services ini ya itu ada database, silakan diklik ya. Kemudian akan muncul Java DB dan drivers. Kemudian silakan database diklik, kemudian diklik kanan register MySQL server. Kemudian silakan diisi username beserta passwordnya kalau ada. Kemudian admin propertiesnya ini dikosongkan aja. Kemudian di OK, akan muncul seperti ini, ya. Nah, kemudian silakan di serversnya ini itu silakan di driversnya ini ada MySQL connector atau Gdriver. Silakan diklik kanan di connect using. Nah, kalau misalkan ketika di connect using ini akan muncul driver is missing, sebenarnya saya coba lihat di PowerPoint-nya. Nah, ini ya. Ketika connect atau ini ketika teman-teman connect di sini ya, teman-teman connect di MySQL connect ini terjadi error, maka teman-teman perlu menambahkan sebuah JDBC-nya, drivers-nya. Nah, kemudian saya tidak error ya karena saya sudah menambahkan di jauh-jauh hari. Ya, saya disconnect, saya delete ya, saya coba buat lagi ya. Ketika saya connect ini kan tadi kan berhasil. Namun kan teman-teman pasti error. Ya, silakan follow PowerPoint-nya ini bakalan muncul seperti ini nanti teman-teman. Saya juga dulu seperti ini. Ketika diklik kanan ini ya, ketika diklik kanan connect itu bakalan muncul seperti ini. Maka silakan teman-teman dicek dulu drivernya. Ketika saya connect ini error, maka ke drivers, diklik kanan, connect using. Ini. Nah, ketika bukan muncul seperti ini dan muncul seperti ini, maka teman-teman perlu mendownload di ini link ini. Silakan di copy. Akan muncul seperti ini ya. Silakan di copy. Kemudian silakan di download. Pilih kalau Windows pakai Windows, kalau macOS, kalau Microsoft Windows pakai Windows, kalau macOS pakai macOS, silakan dipilih di sini. Go to download page. Kemudian silakan download yang 2,3 mega dulu. Kalau misalkan nanti error, silakan download yang 400 yang ini. Download yang atas dulu. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian teman-teman no thanks, nggak usah daftar juga nggak apa-apa. No thanks saja. Kemudian kalau sudah download, silakan diinstal, bakalan seperti ini. Agak lama ya teman-teman. Dan terus akan muncul seperti ini di next, akan muncul seperti ini nanti. Silakan pilih yang konektor J. Ya, konektor J silakan diklik. Terus ada di sini X86, silakan dipindahkan ke kanan ya. Tekan klik kanan ini.
Terus kemudian ini dicentang, kemudian di next, ini dicentang, di next, di execute, finish, selesai. Nah, kemudian ketika sudah selesai, ya ketika sudah selesai tadi download, ketika selesai download ya, maka di sini kan ada tombol add ya di locate driver ini. Ketika teman-teman misalkan diklik kanan connect using kan maka akan missing ya. Nah, kemudian di tab sini akan muncul ini. Kemudian di sini kan ada add using ya, di add tombol add, silakan di add maka akan muncul select driver. Kemudian carilah Dodger-nya di folder konektor J8. Gitu ya, carilah. Kalau misalkan tidak ketemu di ULS itu sudah ada. Jadi kan di ULS di topik 4 database itu silakan diklik, kemudian di scroll ke bawah sedikit, di dalam topik 4 ya itu ada Dodger. Jadi kan ada 4A PowerPoint, 4B PowerPoint, kemudian ada Dodger-nya, itu silakan di-download. Kalau misalkan nggak ketemu. Kalau misalkan ketemu, ya sudah selesai. Kemudian di-open, bakalan muncul seperti ini nantinya. Kemudian silakan isi password-nya kalau misalkan teman-teman sudah, kalau misalkan ada password silakan diisikan, kemudian remember password biar kita nggak klik-klik lagi, kemudian di test connection dulu. Nah, jika succeeded maka aman. Jika error, maka pastikan SAMPP-nya teman-teman atau WAMP teman-teman itu Apache dan MySQL-nya sudah di start. Kalau misalkan belum, silakan di start ya SAMPP. Kalau misalkan malah nggak punya, ya silakan di-download SAMPP-nya versi berapapun. Begitu ya. Kemudian kalau sudah di start, di tes koneksi dulu, bakal succeeded, kemudian di next, atau langsung di finish saja. Selesai. Bakalan akan muncul di sini di divisi MySQL bla bla bla. Oke, sudah selesai install, maka ini kalau misalkan ketika teman-teman sudah create database, bisa kita mark as important. Kalau tidak perlu ya nggak usah, nggak apa-apa teman-teman. Nggak usah, nggak apa-apa ya. Ini nggak usah dilakukan juga tidak apa-apa. Oke, nah kemudian cara connect ke project-nya bagaimana, Pak? Tadi kan kita sudah menambahkan drivers-nya. Kemudian kita butuh juga connect ke project. Nah, maka dari itu, di sini ya teman-teman di project, silakan create new project. Ini wajib ya, wajib dicoba teman-teman semuanya. Next, kemudian di sini silakan pilih as parking, NRP-nya teman-teman berapa. Misalkan NRP 219064, ini NPK saya ya. Kalau teman-teman NRP ya, silakan diisikan NRP, kemudian di finish. Nah, ketika di finish ini, silakan ya diklik kanan ya properties, kemudian kita siapkan dulu folder libraries-nya. Ini diklik ini, kemudian di browse ya, kemudian di sini ada .lib, oke, kita next, kita finish saja. Kita oke. Nah, kemudian di libraries ini kita add jar atau folder, kemudian carilah .jar-nya teman-teman. Kemudian ini saya lompat di D ya. Nah, tapi silakan teman-teman temukan MySQL konektornya, .jar-nya. Biasanya di konektor J ya, folder konektor J. Kalau saya ini di sini, silakan cari MySQL konektor Java. Terus kemudian dicentang copy to libraries folder, di open. Maka di sini harusnya akan muncul MySQL konektor. Ingat ya, kalau nggak ketemu .jar-nya, silakan di-download di ULS di topik 4 ada .jar. Tapi bisa juga teman-teman temukan di sini ya, seperti di PowerPoint ya. Nah ini, add jar atau folder di konektor J8. Silakan dicari folder ini ya. Biasanya di program files ya, tapi silakan dicari dulu. Oke, kemudian kalau sudah, kita kembali ke, bukan kembali ya, kita juga kembali ke 4B. 4B saya mana ya? PPT. Nah, kita ke 4B ya. Jadi PowerPoint-nya ada 4A dan 4B. Nah, kita kembali lagi. Sudah. Nah, ini kita akan coba bikin sebuah simple
parking lot reservation ya. Jadi untuk example-nya bisa teman-teman download, ini ada Parkable. Nah, itu versi APK. Kita buat versi Java yang simple aja ya teman-teman. Jadi silakan open PHP MyAdmin-nya. Saya buka Firefox saya. Ya, kebetulan ini saya sudah membuat tabel My Vehicle ya teman-teman. Jadi di mana di PHP MyAdmin-nya ini, silakan teman-teman create database dengan nama sparking_nrp. Ingat ya, nama database-nya sparking_nrp kayak ini. Sparking_nrp. Oke. Nah, kemudian silakan create My Vehicle. Tabelnya. Tabelnya silakan di-create. Biasanya kan ketika teman-teman create database itu kan ada pilihan tabelnya juga. Ya sudah, silakan di-create tabelnya dengan nama My Vehicle. Tabelnya seperti ini. Jadi ID ini auto increment ya teman-teman. Ya ini My Vehicle sudah saya create. Ya, pastikan untuk strukturnya ya. Pastikan untuk strukturnya itu teman-teman auto increment. Jadi ID-nya ini itu tipenya auto increment ya. Ketika teman-teman create, misalkan saya bikin saya change ini ya. Coba. Nah, ini. Pastikan dia itu nah ini sebentar, ini lemot ya. Pastikan auto increment ya, karena ketika dia tidak auto increment maka error. Nah, dipastikan AI-nya ini itu dicentang, dan juga dia tipenya primary ya, primary ini ya, gitu. Misalkan saya new ini deh, saya new table di sini ya. Oke, nah misalkan new table, misalkan saya namakan My Vehicle New misalkan. Di sini ada ID, terus ada number ID dulu deh, ID defaultnya kosong, attributes-nya kosong. Nah ini indeksnya primary, terus AI-nya dicentang, di OK, kemudian dicentang dan diteruskan, misalkan number plate. Nah seperti ini, silakan di create varchar misalkan di sini 255. Oke, nah kemudian di sini ada created add. Created add ini tipenya timestamp dan ada defaultnya ya teman-teman. Misalkan di sini saya isi ya, created add, dia tipenya di sini timestamp, ya timestamp. Terus dia defaultnya current timestamp. Begitu juga dengan ini updated add, dia timestamp. Terus defaultnya current timestamp. Lakukan semuanya ini ya 1 sampai 7 ya. Saya singkat karena saya sudah bikin ya, saya nggak perlu bikin lagi dong. Oke. Nah, kemudian NetBeans-nya tadi ya, NetBeans-nya tadi kan kita sudah bikin nih pakai NRP. Nah, kemudian di sini kita bikin model, teman-teman. Jadi kita siapkan dulu model. Kita coba pisah-pisah. Jadi kita tidak hanya di satu package, melainkan banyak package. Jadi untuk query-query database itu berada di My Model sini ya teman-teman, My Model. Oke, My Model. Kemudian new class-nya vehicle. Oke, kita coba dulu di sini. Nah, klikkan di Sparking ini, klik kanan new Java package. Di package ini ya, klik kanan new Java package lagi. Nah, new package-nya diganti model. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini kita isikan new class, vehicle, dan my model. Ini sebenarnya nggak perlu ya ini ya, nomor 3 ya. Ya nggak apa-apa, mungkin typo ya. Klik kanan new Java class, my model. Ya. Kemudian lagi di sini new Java class vehicle ya, vehicle. Nah, seperti ini. Sebenarnya V-nya harus besar ya. Oke. Nah, kemudian kita coba pahami dulu hierarkinya. Ya. Jadi di database itu sebenarnya itu kita perlu mengefisiensikan koneksi ke database. Kenapa? Karena ketika kita tidak mengefisiensikan itu
eh, kita nanti terjadi kemacetan, teman-teman. Contohnya di sini source-nya. Jadi misalkan database-nya itu hanya membuka 2 pintu, tapi antriannya itu sudah 30 orang. Maka ketika hanya 2 pintu saja, terus ada 30 orang yang antri, maka kan lama sekali. Yang paling belakang misalkan saya itu bakalan ngomel. Kok lama sekali ya saya masuk ke database ya? Saya lihat, antriannya 15. Jadi kan ada 30 orang, berarti 1 pintu kan 15. 15 orang, 15 orang. Saya posisi yang paling belakang. Waduh, saya antrian ke 15, lama sekali ya. Nah, itu makanya kita buat sehemat mungkin agar kita bisa efisiensikan koneksi, teman-teman. Begitu ya. Oke. Nah, secara basicnya itu kita akan membuat sebuah objek pool, sebuah antrian objek. Begitu kan? Nah, seperti ini misalkan. Ketika kita ini normalnya ya, ketika kita itu punya model banyak ya, punya model banyak dan masing-masing model ini anggapannya vehicle ini juga model ya. Model itu ketika teman-teman kayak coding di C# itu kan teman-teman bedakan ya antara model dengan UI-nya kan. Library model dengan UI-nya sama. Ketika banyak model, dia saling terkoneksi, masing-masing model ini terkoneksi di MySQL, maka kan sangat high cost sekali, teman-teman. Jadi 3 dibuka. Sangat pol. Nah, kenapa kita tidak bikin abstrak kelas di sini? Gitu kan. My model jadi hanya ini yang connect ke database. Jadi seolah-olah hanya 1 orang saja itu yang ngantri. Gitu. Tapi menerima titipan 3 model. Nah, ini lebih cepat, teman-teman. Ternyata antriannya bakal lebih cepat. Jadi kita tidak perlu melakukan koneksi dulu. Kalau 3 orang yang ngantri, maka kan perlu 3 koneksi. Padahal yang dibuka misalkan 1 teller, tapi butuhnya 3 koneksi. Nah, ketika hanya 1 teller aja, ya sekali aja 3 orang titip di model, maka dia akan mengkoneksi hanya 1 jalur. Maka tidak akan rame nantinya. Nah, bakal seperti ini. Jadi di sini ada abstrak kelas. Nanti model kita jadikan abstrak. Kemudian kelas-kelas, kalau misalkan kelas-kelas atau model-modelnya butuh, ya ditinggal di extends, inheritance, konsep inheritance-nya. Itu ya. Oke, ini kita sudah bikin tadi. Ya. Nah, kita coba di my modelnya ini kita bikin abstract class ya. Jadi di model ini ya kita bikin abstrak. Oke. Kemudian kita ketika my model kita perlu mengimport beberapa library, misalnya Java, SQL ya, misalkan di sini ada connection ya, connection terus import java.sql statement ya, statement, kemudian kita import java.sql driver manager dari subset ya, driver manager, kemudian import java.sql apa tadi ya, result set. Kita perlu mengimport library ini. Kenapa? Karena kan kita akan menggunakan koneksi ke database melalui Java SQL ini, teman-teman. Jadi aman nantinya kita. Oke, kemudian kita bikin seperti di PowerPoint-nya ada protected static. Jadi nanti ada tipe static ya. Untuk code. Kita coding dulu protected static connection, kontrol spasi aja ya, connection. Dengan syarat kontrol spasinya itu harus diimport dulu. Ini wajib dilakukan teman-teman semuanya ya. Protected statement ya. Statement protected. Misalkan di sini result saya samakan aja ya, result set. Nah, seperti ini. Kita buat abstraknya dulu agar bisa digunakan oleh anak-anaknya. Tuh kan? Kemudian di sini ada konstruktor, default konstruktor yaitu my model. Kemudian di sini ada get connection. Ini ya. Kita coba bikin public my model ya. Nah,
Terus di sini ada private ya, private connection. Nah, di sini private, saya ganti dulu ya, private connection. Nah, private connection, get connection, tadi agak lemot ya teman-teman. Get connection ya. Nah, ini akan error kenapa UN-nya kelebihan. Nah, ini ketika saya nggak pakai kontrol spasi itu bakal seperti itu ya teman-teman. Oke, kita siapkan dulu ya. Seperti PowerPoint abstrak-abstraknya. Void insert data ya. Public abstract void update data. Ya. Public abstract void delete data. Kita siapkan dulu. Sebelum ini error nggak apa-apa ya. Kemudian public abstract void, bukan void ya, tapi release kontrol spasi lagi ya. Sini release kontrol spasi list tipenya dia adalah objek, namanya adalah view list data. Oke. Nah, ini masih error karena memang kita belum mengcodingnya. Maka dari itu kita coba if ya. If my model ya dot count. Nah, misalkan dia masih kosong, ya koneksinya ini masih kosong sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Nah, maka kita perlu membuatnya. Jika koneksinya masih kosong, maka kita perlu membuatnya. Ini returnnya my model dot count. Nah, ini. Oke, ketika masih kosong kita perlu membuatnya, teman-teman. Maka dari itu kita buat try catch-nya dulu. Nah, ini try catch, enter. Nggak perlu coding ya, kontrol spasi TR gitu aja langsung muncul kayak gini ya. TR, nah maka muncul. Lalu kita coding di sini, kita class dot for name. Nah, di sini for name-nya com.mysql.jj.dbc.driver.new instance. Ini ya, ini kalau dicoret nggak masalah ya teman-teman. Kemudian masih bisa kita pakai new instance-nya ini. Return driver manager dot get connection ya. Nah, ini adalah linknya teman-teman, dbc MySQL log, saya samakan dengan PowerPoint ya, localhost sparking NRP-nya teman-teman ya. Nah, kalau di saya ini sesuaikan ya, kalau di sini kan NRP saya, NRP ja. Tapi kalau teman-teman harus ada NRP-nya. NRP, kemudian di sini itu adalah username-nya teman-teman, password-nya saya ya. Ini password-nya saya. Karena saya dulu suka film Hunter x Hunter ya. Seperti ini kita sudah bikin get connection. Oke, nah kemudian kita isi, nah ini abstrak kelas ini kita tidak perlu menambahkan sebuah coding di dalamnya, kan abstrak kan masih abstrak, ya hanya gambaran basicnya, kita tidak perlu mengisikan. Kita tidak perlu gini ya, malah error ya, kan abstrak ya memang ini dia cannot have a body, ini errornya ya. Abstract methods cannot have a body ini ya. Ini. Jadi nggak punya ya, karena abstrak ya masih abstrak. Kayak teman-teman kalau misalkan pengen punya pacar ya pacarnya masih abstrak, masih nggak tahu, tapi tahu itu pacar. Ya, tapi kan nggak tahu bentuknya kayak gimana. Kemudian kita ke vehicle. Nah, ke vehicle ini kemudian kita extend kita, my modelnya kita. Gitu. Agar kita bisa gunakan semua metode abstraknya. Nah, ini bakal error, diklik aja implement all abstract method.
Sini abstrak itu kan insert data, update data, delete, view list. Ini dibiarkan dulu ya. Biarkan. Kemudian kita bikin membernya, data membernya seperti ini. Ada ID, number plate, brand, vehicle class, color, created add, dan updated add-nya nggak perlu ya. Jadi di sini kita buat misalkan in ID ya. Kemudian tadi apa ya? In vehicle class ya. String number plate ya. Saya samakan dengan database ya. String di sini kan saya service ini sebenarnya juga bisa teman-teman kalau misalnya sudah connect ya. Di sini di connect ya. Tadi kan saya connect dulu ya, saya connect. Nah, di sini kan ada Sparking NRP ya. Ini bisa di connect nggak ya? Nah, connect. Nah, ketika di connect ini ya, Sparking-nya ini saya connect, maka akan muncul di sini ya. Nah, ini Sparking NRP. Nah, kemudian di sini ada tabelnya. Nah, ya sama kayak PHPMyAdmin, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada My Vehicle. Nah, di sini ada ID, number plate, brand, vehicle ya. Sudah, saya nyoba aja number plate, terus di sini ada brand. Terus di sini vehicle class itu tipenya ini ya. Vehicle class, terus string color. Saya nyentuh ini ya. Oke. Nah, kemudian ini kita bikin enkapsulasinya alt insert ya, alt shift insert ya kalau di saya ya. Nggak bisa alt insert. Nah, ini alt insert, getter and setter, tick alt insert ya di sini ya. Alt insert akan muncul ini. Getter and setter, vehicle-nya saya centang, generate, nah akan muncul seperti ini. Oke, ini kita sudah bikin sebuah member dan membernya, field dan membernya, propertiesnya, ya, member dan propertiesnya sudah terbikin. Kemudian kita bikin di sini konstruktornya, teman-teman. Public vehicle kita akan bikin dua konstruktor. Yang pertama default dulu, kemudian yang kedua ini ada parameternya. Parameter ini yang perlu kita isikan nanti. Misalkan di sini string number plate, misalkan number plate ini ya, saya contoh ini ya. Nah, lupa ID-nya kok enggak karena ID ini kan auto increment. Jadi setiap kita menambahkan data yang tidak menginsertkan ID itu bakal diisi secara auto increment itu misalkan gini ya. Field-nya itu hanya number plate, brand, vehicle class sama color. Auto increment ketika kita tidak menginsertkan ID-nya bakalan nambah sendiri auto increment ya, teman-teman. Auto increment. Jadi misalkan query-nya ini ya, insert into my vehicle. Nah, misalkan ini number plate, brand, vehicle class, color. Seperti ini. Nah, ini kan kita tidak mention ID kan. Karena tidak perlu, karena ID itu kan primary key yang sudah kita auto increment. Auto increment yang ini ya. Auto increment yang tadi yang ini, maka kita tidak perlu mementionkan ID. Cukup gini aja, maka otomatis ID-nya akan terisi plus 1 dari sebelumnya. Karena kan tipenya integer. Misalkan data yang sebelumnya saya kan data yang tadi kan 1, maka ketika saya insert otomatis ID-nya yang selanjutnya adalah 2. Gitu ya. Saya number plate, kemudian saya lanjutkan di sini ya, string brand. Ini in vehicle class, terus string color. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi saya kosongkan, saya isikan misalkan this number plate sama dengan 0 ini ya. This dot brand sama dengan 0. This dot vehicle class sama dengan 0. This dot color sama dengan 0. Ya. Oh, ini karena vehicle class itu tipenya integer, maka 0 ya. Oke. Yang tipenya integer itu hanya vehicle class. Kalau seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita isi ya. This dot number plate sama dengan number plate. This dot brand sama dengan brand.
this dot vehicle class sama dengan vehicle class. Nggak bisa ya. Oh, ini soalnya nggak ada ini ya. Nah, vehicle class this dot, ini colornya juga saya kasih underscore ya. Dot color biar membedakan. Oh, ini itu dari parameter, ini dari membernya. Sebenarnya boleh gini ya, set number plate sama dengan number plate. Bisa seperti ini, bisa dua-duanya. Nah, kenapa kita bisa pakai ini? Karena kan ini berada di satu kelas yang sama. Di satu kelas yang sama itu kita bisa langsung mengakses di dot number plate. Tapi kalau kita berada di luar kelasnya ini dan tipenya di sini tidak ada public, tidak dipublikkan, maka tidak bisa diakses di luar kelas ini ya. Jadi itu bedanya antara ini dan ini. Ini itu digunakan ketika teman-teman memang ada modifikasi terkait dengan try catch atau apa, gitu kan? Atau ini itu bisa diakses dari luar kelas. Jadi ini tidak bisa diakses di luar kelas, ini bisa diakses di luar kelas. Misalkan seperti ini. Di sini kan ada my model, ini di luar PowerPoint ya. My model, terus kemudian di sini saya manggil vehicle misalkan. Misalkan ini nggak perlu dicontoh ya teman-teman ya. Sama dengan new, ini nggak perlu di coding teman-teman ya. Nah, kan feed dot apa tadi? Brand itu kalau tipenya dia itu bukan public, maka dia tidak akan bisa diakses number plane-nya ini. Oke. Begitu. Ya, nanti kita akan bikin sebuah model baru lagi yang terlepas dari abstrak kelas ya. Begitu. Oke? Akan vehicle. Nah, nanti dia tidak akan bisa mengakses si color-nya ini karena dia di luar dari kelasnya tersebut. Oke, vehicle B sama dengan new vehicle misalkan seperti ini ya. OUT misalkan ya. v.brand. Nah, kalau dia tipenya model biasa, bakal dia tidak bisa mengakses ini, gitu ya. Karena tipenya adalah default. Oke, ini kebetulan kita kosongi dulu ya. Iya kosong. Oh, ini harusnya my modelnya ini ada isinya teman-teman. Jadi saya kurang this.con misalkan sama dengan this.getConnection. Ini saya kurang coding ya, saya lupa ya. This.statement sama dengan nul, dinulkan dulu, this hasilnya juga. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Karena ini meng-extend model ya. Oke. Kemudian saya coba ke vehicle dulu tadi. Boleh ya, jadi boleh pilih antara this atau set. Nah, kalau set ini ketika tipenya private, maka otomatis ini nanti tidak bisa diakses di luar. Harusnya ini tidak bisa diakses oleh di luarnya ya, teman-teman. Oke. Begitu. Sini ada my model ya. Nah, nanti teman-teman coba explore ya bedanya di sini ditampilkan atau di sini kita kasih private, misalkan ya private. Nah, itu efeknya seperti apa ketika kita membuat di sini vehicle ya. Tapi ini nggak usah dicontoh aja. Kemudian di sini hanya abstrak kelas ya. Oke, saya lanjutkan saja. Ini ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian kita coba mengisikan insert datanya. Jadi di sini kan insert kan ada, maka kita ini hapus saja di sini. Ya. Kemudian kita coba buat try catch ya, try catch. Kita coba buat query-nya teman-teman. If my model .con .is open ada nggak ya? Oh, adanya is close ya. Sudah berarti gini ya. Nah, harusnya ketika my modelnya ini open, terbuka, maka dijalankan query-nya. Tapi bisa juga seperti ini. Artinya tanda ini itu berarti kebalikannya ya. Jika kebalikannya close berarti open, maka dilakukan
statement. Tadi kan kita sudah create connection, barulah kita create statement. Prepare statement. Oh, kita perlu mengimportkan dulu ya. Soalnya tidak ada prepare statement yang wrapper, bukan yang ini ya. Jadi kita perlu import lagi di sini ya. Import java.sql.prepare statement. Yang ini. Nah, oke ya, kita kembali lagi ke sini. Prepare statement. Nah, ini sudah ada ya. Prepare statement. Misalkan di sini kita SQL sama dengan prepare statement. Yang bawah ya, yang bawah bukan yang wrapper ya. mymodel.const.statement. Prepare statement ya. Prepare statement. Nah, prepare statement ini digunakan itu ketika kita menghindari ada query injection. Jadi ada percobaan hacking. Percobaan hacking. Jadi kita perlu, kalau di Java namanya prepare statement. Jadi kalau string ya, string. Kalau in. Maksudnya gimana Pak? Nah, itu silakan teman-teman pelajari ilmu hacking ya. Begitu. Tapi jangan digunakan hal yang tidak diinginkan. Oke, misalkan prepare statement-nya, pokoknya prepare statement ini menghindari kita ketika ada percobaan hacking gitu. Insert. Misalkan ini kan insert data, berarti insert into ya, into my vehicle. Nah, misalkan kayak tadi ya, mana tadi ya, saya sudah coding. Nah ini, bisa copy aja ya. Nah, ini, terus kemudian, ini nggak cukup ya, saya enter aja ya, biar teman-teman cukup ya. Harusnya nggak pakai enter ya. Values. Nah, oh, values-nya kita pakai tanda tanya, teman-teman. Nah, ini. Untuk menghindari percobaan hacking ya. Nah, kemudian baru kita isi. Di sini sql.setString. Kalau tipenya string, kita isi setString. 1, misalkan di sini number place ya. This.numberPlate. NumberPlate atau number place ya? Oh, number place ya. Oh, sorry, number plate. Namanya number plate. Nah, di sini ya number plate. Kalau string ya, string kalau in ya in. Brand berarti masih string ya. Ini ID-nya, ini urutan, maksudnya set screening ini tanda tanya yang pertama diisi number plate, tanda tanya yang kedua ini diisi brand. Oke, gitu ya. Get.setString 3 berarti this.vehicle class. Oh, nah ini kan error karena kan vehicle class-nya tipenya kan integer. Nah ini in cannot be converted to string ya. Kita ganti aja di sini set in. Nah, terus color set string path this dot color. Oke, kemudian kita sudah execute, kita sudah menyiapkan, barulah kita execute. Kita pakai execute yang update ya. Execute update. Nah, pakai yang update ini. Karena ketika kami searching, kami research itu lebih baik pakai execute daripada execute update daripada execute. Sebenarnya gini bisa, cuman lebih baik lagi pakai update karena lebih aman ya katanya. Seperti itu. Kemudian barulah kita close. Ingat ya. Ingat teorinya, jadi ketika create connection, create statement, create result set, kemudian close kalau sudah. Oke. Nah, kemudian misalkan di sini errornya kita isi misalkan error plus it.getMessage. Ini. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke project ini, kita coba yang my model ini ya. Nah, ini kan di sini kan oh sorry, bukan di my model, di yang package yang awal ini ya. Package yang awal Sparking ini kita coba akses. Kita coba ya. Karena kan ini kan oh ya, saya coba eksperimennya. Tadi kan ini kan membernya ini kan bukan tipenya public ya. Coba ya. Vehicle F sama dengan new vehicle. Kita isi sekalian ya.
yang ini ya. Nah ini number plate-nya misalkan L123L, brandnya misalkan Honda CR-V 1, misalkan tipe kelasnya 1, misalkan color-nya di sini misalkan white. Nah, kita tes ya kayak tadi ya. SOTV.brand. Nah, tidak ada teman-teman fit.brand. Padahal di vehicle ini ada brand. Oh, ini kebetulan private ya. Coba saya hapus. Nah, dia tetap tidak ada. Nah, ini. Brand is not public in vehicle, cannot be accessed from outside packet. Oh, jadi ketika dia ini nggak ada tipe publiknya, defaultnya, maka dia tidak bisa diakses di luar package-nya. Namun masih bisa diakses di My Model. Maka dari itu saya sempat tadi bisa ya. Tadi di sini kan saya sempat eksperimen tadi ya, V sama dengan new vehicle. Nah, v.brand ini masih bisa diakses. V.brand masih bisa diakses ya. Oh, misalkan v.brand. Nah, masih bisa diakses. Tapi ketika ini saya pindah ke di luar package, dia tidak bisa. Tapi kalau saya rubah jadi public ya bisa teman-teman. Public ini ya. Nah, maka ini tidak akan error. Begitu ya. Nah, maka mengaksesnya ya dengan cara gini, v.getBrand. Karena kan tipenya public. Itulah gunanya konsep enkapsulasi ya. Jadi mengamankan member-membernya. Gitu. Oke, seperti ini. Kemudian saya kembali lagi insert data. Kita coba ya. Misalkan L berapa ya? L 1111 KPC misalnya seperti ini ya. KPC ABC misalkan. Nah, ini aja. Oke. Honda HRV, HRV misalnya seperti ini ya. Terus saya run. Semoga nggak terjadi error ya. Nah, build successful, kita coba di sini. Saya refresh, saya klik. Harusnya di sini ID-nya 2, ada L. Nah ini 11 ABC sudah selesai. Kita sudah sukses menginsert data. Begitu. Saya kembali ke PowerPoint dulu ya teman-teman. Ini ya saya kembali ke PowerPoint. Nah, kita ternyata belum menampilkan data ya teman-teman. Jadi kita juga perlu menampilkan data. Cara menampilkan datanya kita akan bikin seperti ini. Ya, kita mengisikan di view list modelnya tadi ya. Jadi di sini di vehicle-nya ini teman-teman juga perlu mengisikan di sini ya. Nah, di view list data ini teman-teman juga perlu mengisikan nanti gimana caranya sih nanti ditampilkan gitu ya seperti ini. Oke. Begitu ya. Nah, ini saya tampilkan NetBeans saya lagi ya. Oke. Kemudian di sini kita isikan array list ya. Ya di sini tipenya objek ya. Kemudian di sini collection sama dengan dengan new release collection yang objek ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke, terus kemudian kita try catch ya, try ini. Oke. Nah, kemudian kita di dot statement ya sama dengan statement yang Java SQL ini ya, Java SQL ya, jangan yang ini ya. SQL my model dot con dot create statement. Ini. Kemudian kita isi resultnya juga. Result set, kalau saya result set ya sama dengan this dot statement dot execute query misalkan ya. Execute query misalkan select all from my vehicle. Oke, kemudian kita while ya this dot result set dot next. Nah, maka kita
misalkan ini nama kelasnya ya, vehicle, terus V sama dengan new vehicle, kemudian kita isikan. Nah, ini untuk mendapatkan query, berarti kan bukan mendapatkan hasil. Ini ya, result set ini akan mendapatkan hasil dari query ini. Kemudian new vehicle kita coba pakai yang ini, yang parameter ini. Number plate kita isi. Cara ngisinya gimana? Mendapatkan per barisnya dari result set ini. Berarti ya tinggal begini aja. This dot result set. Ini saya hapus saja semuanya ya. This dot result set dot. Nah, ada ini. Get kalau ID ya. Get misalkan di sini get string. Misalkan namanya adalah number plate. Oke, kita teruskan lagi. This dot result set dot get apa tadi ya? Brand ya, get string. Ini ya. Nah, ini brand. Brand, koma, this dot result set dot get in sekarang ya. Ya, vehicle class. Dari sini ya, saya lihatnya dari sini ya. Terus sama color misalkan. Is dot result set dot get string color. Seperti ini misalkan. Nah, ID-nya, kalau ID-nya kan kebetulan di vehicle ini itu kita tidak nyimpen konstruktor yang parameternya ID ya. Jadi kalau perlu ya kita bikin lagi aja di sini, saya copy ya, saya paste. Tapi di sini kita tambahkan yang bawah ini in ID. Nah, ini. Oke, kemudian di sini saya tambahkan this.id sama dengan ID. Oke, ini namanya konsep apa? Overload ya. Jadi nama metodenya sama, cuman parameternya beda. Oke. Nah, kemudian di sini kita juga mengisikan. Berarti kan ini kan, oh ini insert ya. Nah, untuk yang view list, berarti di sini kita tambahkan aja di sini berarti ya. Nah, di sini. Ini saya format ya, klik kanan format ya. Jadi sudah dirapi seperti ini ya. Ya kita tambahkan aja di dot result set dot get in ID. Nah, seperti ini. Jadi tadi kan kita hanya punya konstruktor yang parameternya 4 ya, kita tambahkan aja di sini baru ID, kemudian kita tambahkan di sini ID. Gitu ya. Oke, kemudian di sini kita tambahkan lagi di ini kan tutupnya ini ya. Ini kan tutupnya ini ya. Ini kan tutupnya ini ya. Maka kita bisa nambahkan variabel objek ini, objek V ini, vehicle ini dengan kita tampung di variabel collection ini. Ini kan untuk variabel tampung ya. Jadi kan tabel my vehicle kan ada, kalau di saya kan ada 2 row tadi ya, kan ada 2 row. Nah, maka itu kan hanya bisa kita tampung menggunakan array list collection. Maka dari itu objek collection dari array list ini kita isikan .add. Nah, ini dengan vehicle. Ini di dalamnya while ya. Jadi dia muter terus. Misalkan while ini misalkan ID 1. Kemudian while perulangan lagi ID 2. Kita collection.add. Itu ya. Oke, kemudian di sini kita kalau misalkan error ya plus 8.get seperti itu. Oke. Terus kemudian kita return, di sini returnnya apa Pak? Ya berarti kalau dilihat dulu returnnya apa ini? Array list object returnnya, return metodenya. Berarti return method yang cocok ya, berarti collection ya. Kita isikan aja teman-teman. Ini return collection. Nah, seperti ini. Ya. Oke.
Terus kita coba tampilkan di sini sparking ini. Ketika sudah insert, ini saya rubah lagi ya. Ini saya komen. Oke. Terus misalkan saya saya lakukan perulangan teman-teman. Tipenya objek. Objek OBJ ya. Yang mau ditampilin apa? Oh ini ya, saya hidupkan lagi ya. Tapi insert datanya saya hapus. View list data ini. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita coba apakah OBJ-nya ini tipenya itu instance of-nya itu vehicle. Kalau iya, oke diteruskan begitu. Kalau misalkan ada isinya ya, ada isinya berarti kita tampilkan aja begitu teman-teman. Nah, karena tipenya objek, kita belum mengkonvertnya dari vehicle ini, VOBJ ini menjadi tipenya vehicle. Vehicle di sini tipenya objek misalkan. Nah, seperti ini kok salah ya? Oh, jadi harus seperti ini dia ya. Vehicle object. Nah, O-nya ini OBJ, bukan objek. Oh, tadi OBJ. Vehicle-nya kurang. Nah, tadi tipenya gini ya. Sebenarnya gini juga nggak apa-apa sih tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi tipenya itu dia OBJ, begitu ya. Nah, terus kemudian di sini kita SOT aja, berarti ID, misalkan ID-nya berarti VOBJ.getID seperti ini. Terus plus misalkan ini ya. Nah, terus apalagi tadi ya ID number plate. Plate plus VOBJ.getNumberPlate dan seterusnya. Gitu ya teman-teman. Plus di sini brand plus VOBJ.getBrand. Kita lanjutkan lagi. Ini komanya nggak perlu ini. Plus. Nah, terus apa di color misalkan. Plus VOBJ.getColor. Nah, seperti ini. Ini insert datanya saya komen ya, terus saya play. Harusnya di sini muncul datanya teman-teman. Nah, ini. Seperti ini. ID 1, number plate. Nah, kita sudah berhasil menginsert ini tadi dan menampilkan. Nah, ketika kita sudah berhasil menampilkan, maka kita perlu membuat UI-nya, teman-teman. Buat UI-nya di mana ya? Di sini, sparking ini. Gitu ya. Kita buat UI-nya. Ya, misalkan di sini. Saya klik kanan di sparking ini, new G-frame form ya. Misalkan user interface, misalkan seperti ini ya. Nah, kita buat UI-nya. Nah tadi kan ini kan kita masih pakai main biasa ya di sini ya, mana ya. Nah, di sini kita pakai main biasa ya, sudah kita coba buat UI-nya di sini teman-teman. Oke, saya coba lakukan di sini ya. Akan di sini tadi ada ID ya lah, berhubung ID itu dia tidak perlu kita insertkan, maka saya hanya yang ini ya teman-teman. Yang seperti tadi ya, seperti konstruktor tadi yang hanya number plate ya. Ini ya, mau saya number plate, bread, vehicle sama color. Ini saya isi misalkan di sini number plate ya. Ini fontnya saya gedein misalkan 24. Saya copy. Vehicle class misalkan ini ya. Class gini aja ya. Nah, terus di sini oh ada brand ya. Ini brand dulu ya biar urut aja ya. Brand. Terus di sini class
Terus di sini color. Ini saya singkat-singkat aja ya. Nah, teman-teman bisa improvisasi di sini, misalkan number plate-nya itu segini. Ini saya kosongkan misalkan ya. Ini saya copy paste ke bawah aja. Wih, nah, gini ya nih. Coba teman-teman atur sendiri ya. Kreatifnya teman-teman. Number plate-nya ini saya ganti. Misalkan ini NP text, saya singkat-singkat aja ya. NP text. Terus di sini ada brand txt. Terus di sini ada flex txt. Terus di sini ada color txt. Ini ya. Terus kemudian ada number plate, brand, color, flash color. Kemudian di sini ada button, teman-teman. Button untuk menginsertkan si uh, ini, saya namakan misalkan submit, btn. Terus ini submit. Nah, oke, seperti ini aja. Ini saya gedein coba ya, bisa nggak ya langsung ya? Nggak bisa. Saya tambahkan, saya agak panjangin ya. Flashnya ini kecil aja, colornya bisa panjang. Ini subminnya saya gedein aja dari sini. Nah, seperti ini. Ini untuk menambahkan, saya kasih label di sini ya, misalkan apa ya, vehicle. Nah, ini lemot ke teman-teman tadi, sedikit lemot. Nah, oke, seperti ini dulu teman-teman. Oke, terus kemudian teman-teman bisa menambahkan di sini tabelnya. Tabelnya itu di tabel sini ya teman-teman ada, nah ini tabel, saya drag and drop di bawahnya. Wah, nggak cukup ya. Boleh lah di kanannya boleh atau di kirinya boleh, terserah teman-teman ya. Seenaknya. Boleh di kanannya juga boleh. Akan kalau cukup ya, ini kebetulan cukup nggak ya? Kanan aja ya. Nah, seperti sini. Oke. Kemudian di sini, di title-nya ini kita, di sini kan ada, saya namakan dulu ya, tabelnya ini, apa ya, result TBL gitu ya, TBL. Result TBL. Kemudian tabel modelnya ini di double klik, tabel modelnya ini ya, untuk fontnya saya ketiin dulu 18 deh. Di sini tabel modelnya ini diklik. Nah, kita isikan misalkan ini adalah misalkan ID ya. Kalau satu ID, tipenya dia itu integer ya. Integer, terus dia ada number plate. Dia tipenya itu dia adalah string. Ini kita nggak editable ya, maka kita uncentang, kemudian di sini ada brand, string, terus di sini ada class, string, kita insertkan lagi, kita move down ya. Nah, class, kemudian color, dia tipenya string. Class-nya itu integer ya. Selesai, jadi oke. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Kita bisa preview tampilannya seperti ini nanti ya. Ini boleh dikecilin lah ya. Sudah gini aja deh, nggak apa-apa ya. Nah, silakan sekreativitasnya teman-teman. Oke. Nah,
Kemudian setelah sudah, nah kita kan tinggal submit ini ya. Ketika kita submit ini saya klik kanan event action performance. Nah, di sini ada tombol submit saya. Kemudian kita isikan ya sama seperti itu, yang sama seperti vehicle ini ya. Vehicle ini itu, nah ini mana ya? Main tadi ya. Oh, sorry di ini. Ya sama seperti ini. Kita insertkan ini sama ini, teman-teman. Di user interface. Nah, oke untuk asset-nya ya, oke. Nah, dulu. Nah, ini. Kemudian ini kita ganti aja parameternya. Ya kan? Parameternya berarti tadi ada apa aja ya? Saya lihat di sini ya, ada ya. Di number plate kok np.text ini ya, np.text nptext.getText. Terus kemudian dia ada apa aja tadi ya? Number plate brand ya. Brand tadi brand txt.getText. Kemudian atau vehicle class. Vehicle class. Tadi namanya vehicle class ya. Oh, class. Cek image-nya. Class txt.getText. Kemudian saya koma. Tadi apa lagi ya? Color ya. Color txt.getText. Nah, karena class-nya ini tipenya integer ya, ya sudah kita convert aja integer dot pass in. Nah, ini. Saya enter ya biar enak ya. Tutup. Masih ada yang salah ini apa ya? Oh, ini. Format. Nah, seperti ini ya. Biar kita insert data. Sudah selesai. Atau kemudian kita tambahkan di sini show message dialog ya. Misalkan this dot show message dialog kayak kemarin ya. Message dialog itu saya sedikit lupa ya teman-teman. Saya coba intip ya. Ada nggak ya di sini ya? Nah, silakan tambahkan show message dialog juga bisa. Oh, berarti ada ya. Message dialog saya lupa ya. Kemarin bikinnya itu kayak gimana ya teman-teman ya? Sebentar, saya coba cek. Saya lupa-lupa ingat soalnya. Oh, G option pin ya, saya sampai lupa. Nah, sini ya. Kita pakai G option pin dot show message dialog. Misalkan this ini apa? Insert sukses. Seperti ini aja ya. Atau bahasa Indonesia sudah selesai atau insert berhasil gitu aja ya. Insert berhasil. Ini. Oke. Ini kita coba run ya. Oh, sebelum run ya, kita coba bikin yang sekaligus untuk tabelnya ya. Jadi kita bikin di sini public void refresh table. Untuk sekalian, ketika kita itu tekan tombol submit, ya tekan tombol submit ini, maka otomatis di sini kita akses refresh table ini ya. Ketika submit model ini, maka otomatis tabelnya juga ke refresh, gitu ya. Nah, maka kita coba coding refresh table-nya juga ya. Jadi di sini default set table, default table model. Nah ini, misalkan model dpt sama dengan default tabel model. Nama tabelnya apa? Tadi kan nama tabelnya saya itu di sini ya. Nah, result TBL ini ya. Result TBL dot get model. Ini ya. Kemudian saya
set dpt dot set row count, kita balikkan kalau misalkan kosong berarti ya kita default kosong. Kemudian kita buat objeknya si row data sama dengan new object. Tadi berapa? 6 ya kalau tidak salah ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti ya. 5. Kalau misalkan kurang ya kita tambahkan aja. Itu ya. Nah, karena di sini itu indeksnya dari 0, berarti kita cukup nambahin 4 ya. Kan indeks array kan dari 0, 0, 1, 2, 3, 4 kan jumlahnya 5. Nah, baru kita lakukan perulangan di sini, teman-teman. Ini I sama dengan 0, I. Di sini kita coba isikan yang ini, vehicle ini. Nah, karena ini kan variabelnya kan ada di variabel ini ya, objeknya kan objek lokal. Kita bisa pindahkan di sini, teman-teman. Misalkan di sini kita public ya, public vehicle V. Ya, public vehicle V, kemudian di sini kita cukup V aja. Nah, oke. Nah, kemudian di sini kita juga bisa V dot. Nah, ini dot display view ini ya. View list data ya. View list data dot size i plus plus. Ini. Gitu. Oke, jadi kita tahu cover dulu atau kita juga bisa gunakan seperti ini. Oh, bisa juga seperti ini aja ya. Nah, kemudian kita isikan row data ke 0 ya. Row 0 sama dengan v.get id ya. Oh, display dulu ya teman-teman ya, biar display v.view ya. List data get i get dia ya. Get id dia enggak ada ya. Get id. Nah, untuk view list datanya dia kan tipenya adalah release object, tipenya collection. Nah, harusnya di sini dia bisa sih. Feed.viewListData.display ya, sorry, kurang. .viewListData.get i, kok dia nggak bisa ngambil itunya ya? Saya lihat di sini dulu ya, atau dia tipenya harus objek ya. Nah, kita juga bisa mengambil langsung seperti ini juga bisa ya, kita kopikan aja ya. Kita coba kopikan di sini. Kita aplikasikan di sini teman-teman. Kita coba ini saya ganti ya. Nah, saya ganti seperti ini. Ya, ini saya copy aja teman-teman. Ternyata saya pakai cara yang lama itu tidak berhasil ya. Nah, vehicle, kemudian di sini ya kita isikan aja kayak tadi, row data ke 0 sama dengan vobj.getID. Nah, ini. Terus row data 1 sama dengan vobj.getNumberPlate. Row data 2 sama dengan vobj.getBrand. Row data 3 sama dengan vobj. Kok kurang ya? Number plate to get. Number plate 1, 2, 3, 4, 1 ya dia ya. Pasnya saya di vehicle ini. ID number brand class color. Oh ya. Di sini ID saya urutkan aja ya.
seperti ini ya, ID, number plate, brand, terus dia vehicle class ya, dot get vehicle class ini ya. Nah, raw data 4 VOBJ dot get color. Nah, ini saya hapus ya. Nah, oke, kemudian kalau sudah kita tambahkan di sini teman-teman model dpt dot add row, bukan add column, add row data tadi ya. Nah, seperti ini. Oke, nah kita coba run. Nah, untuk itu run-nya kita coba ganti ya. Diklikkan as parking, properties, run, kita ganti yang user interface. Oke, saya run. Nah, misalkan number plate-nya L2222 LL, brand-nya misalkan Toyota, ya. Tesnya 1, color-nya black. Saya submit, insert berhasil. Kemudian ketika saya oke, harusnya muncul di sini. Nah, ini error ya teman-teman. Di dash 4 of bound for length 4. Nah, berarti di sini ketika kita 4, biasanya harus kita insertkan 5. Gini ya. Oh, ternyata di sini maksimalnya harus 5 ya. Pak, saya ulangi lagi. Saya run. Nah, ini kan masih kosong ya, teman-teman. Ya sudah, bisa kita tampilkan aja ketika run. Nah, ketika run kan dia ke user interface ini ya. Berarti kita juga langsung bisa aja begini kan. Atau kita pakai refresh table, this dot refresh table. Ini. Oke, saya run. Nah, kalau error seperti ini, maka kita perlu vehicle-nya ini kita perlu sama dengan kan di sini. New vehicle. Untuk yang gini aja. Nah, ini ya. Oke, saya coba run lagi. Saya close. Nah, akan muncul ini. Tadi kan sudah sukses ya. Nah, Toyota Avanza. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah selesai kan? Saya coba tambahkan lagi misalnya WW, brandnya misalkan Toyota X, kelasnya 1, colornya white. Apakah bisa masuk? Saya submit, bisa berhasil. Nah, masuk white. Gitu ya. Oke. Segini saja untuk video pembelajaran kali ini. Begitu ya. Nah, namun saya kembali ke PowerPoint lagi. Nah, ini ya. Jadi ada exercise yang harus teman-teman kerjakan dan kumpulkannya. Pertama, tambahkan metode update ya, menggunakan SQL update, kemudian tambahkan metode delete untuk vehicle, kemudian tambahkan UI-nya. Tuh, ini lecturernya nggak usah ya, karena ini adalah video pembelajaran. Jadi teman-teman silakan tambahkan update dan delete, terserah di mana. Misalkan di sini ketika saya klik, maka otomatis di sini akan ganti sejumlah. Misalkan saya klik ini, maka teksnya otomatis ganti. Misalkan L123L, maka di sini bisa ganti. Nah, itu silakan dicari caranya. Atau cari cara lain, misalkan ada button insert, di sini ada button update. Terserah gimana kreasinya teman-teman. Tidak harus diklik muncul di sini, tidak harus. Tidak harus ya. Mungkin di sini ada menu apa, menu insert atau menu update, terserah teman-teman gimana enaknya. Itu ya. Oke, silakan tambahkan untuk menu update dan delete. Gimana caranya? Oke. Silakan cari di Stack Overflow atau internet juga boleh caranya untuk update dan delete. Oke, kemudian teman-teman silakan untuk tugas yang pertama ini, tugas yang kedua itu silakan bikin login teman-teman. Silakan bikin login. Jadi seperti ini ya, seperti ini. Nah, jadi sebelum saya mengakses ini, sebelum saya mana nih pinnya. Nah, sebelum saya mengakses ini akan muncul login dulu teman-teman.
akan muncul login dulu. Akan muncul login dulu, itu kan? Akan muncul login dulu. Jadi silakan teman-teman bikin di Sparking-nya itu table account. Jadi di sini silakan di create new account. Ya, tabel account. Silakan dipilih di create table account yang isinya kolomnya ID, primary key, auto increment, username, password, email, created ad sama updated ad. Silakan dibikin. Kemudian silakan dibikin UI-nya seperti ini. Dia ada login dan register ya. Oke, ketika dia login dan passwordnya salah, maka akan muncul seperti ini. Your email or password is wrong. Jika ada, maka akan muncul G option pane. Ini G option pane ya. Itu user is found. Yang pertama kalau salah, muncul ini, is wrong. Kalau benar, user is found. Gitu aja. Terus jangan lupa registernya juga. New email, password, retype password, create. Nah, kalau misalkan ketika create emailnya sudah ada, akan terjadi error seperti username already used, please change with another email. Kalau sudah ada username-nya. Kalau nggak ada, maka dia register successful. Ya, please re-login. Gitu. Nah, ketika login, maka akan muncul di sini langsung. Ketika login, ini nanti ada bikin sebuah login ya. Tuh, login dan register. Jadi di sini silakan create UI lagi. Nah, di sini Java CV from, misalkan login. Nah, terus di sini ada new CV from register. Nah, misalkan di sini ya. Ya, awalnya harus di login dulu ya, teman-teman. Baru register. Ketika di sini ada tombol submit login berhasil, successful, misalkan login successful, maka langsung ke Sparking ini. Yang user interface Sparking ini. Itu ya. Jadi tugasnya ada dua, silakan tambahkan update dan delete. Entah gimana cara UI-nya seuniknya teman-teman. Terus yang kedua, bikin login dan register. Oke, untuk deadline-nya 1 minggu, ya 1 minggu. Terus jangan lupa SQL file-nya diekspor. Jadi di sini itu Sparking-nya silakan diekspor. Oke, sekian dari saya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kebingungan atau error, silakan chat di Google Hangouts grup kita. Oke, bagi yang belum masuk, silakan join di, saya akan cari Google Hangouts-nya, linknya di email. Oke, sudah saya blast email. Atau nanti saya akan ketika saya blast email, saya akan menginsertkan Hangouts-nya, link Hangouts. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan tetap sehat selalu untuk teman-teman semuanya.